Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para bapak dan ibu jamaah salat maghrib, kita lanjutkan kajian kitab Syarah Hadis Jibril Al-Ghuslu. Maka Al-Ghuslu ginnya dibaca dhammah gus, maknanya artinya adus atau mandi. Tadi kalau dibacanya ghuslu artinya membasuh. Tulisannya sama, tapi kalau membacanya berbeda, nanti artinya berbeda. Kalau al-ghuslu mandi, kalau al-ghuslu artinya membasuh. Baik, faslun al-ghuslu tentang mandi. Al-ghuslu mandi itu huwa sailanul ma'i, mengalirkan air ala jami'il badani, kepada seluruh badan, biniyatin makhsusatin, dengan niat tertentu. Jadi mandi yang dimaksud di dalam pasal ini adalah mandi yang di dalam mandi itu disertai dengan niatnya tertentu. Wa yajibu 'ala dzakari wal unsa, mandi itu wajib baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Bil janabati, sebab janabah, sebab junub. Jadi mandi yang dimaksud di sini adalah mandi wajib. Wahia janabah itu tahsulu bi ahadi amroin, bisa terjadi karena dua hal. Ini jika terjadi karena dua hal ini disebut orang itu punya janabah atau punya junub. Satu, bi khurujil maniyyi, karena keluarnya sperma. Karena keluarnya sperma. Mani itu apa? Itu penjelasannya ada di bawah nomor 1. Wa huwa al-ma'ud dafiq alladhi yakhruju aqibas syahwati wa yu'rafu bil ladzati wat tadaffuqi inda khurujihi. Air mani itu adalah air yang memancar. Alladzi yakhruju aqibas syahwati, yang keluar karena menyertai syahwat. Wa yu'rafu, diketahui air mani itu bil ladzati, dengan rasa nikmat. Wa tadaffuqi inda khurujihi, dan keluarnya muncrat, memancar. Wis ora usah ditengerangaken, apal kabeh. Yang kedua, au bil mujama'ati, atau dengan mengumpulkan, menjima fil farji, di dalam farji, kemaluan. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, seseorang yang dalam keadaan junub atau punya janabah, dia baik laki-laki ataupun perempuan, maka wajib mandi. Arane mandi junub, mandi gede, jare wong Jawa ka adus gede. Nah, orang janabah itu bisa disebabkan dua hal.
Yang pertama karena keluar sperma, air mani, atau kumpulnya dua jenis kelamin, yaitu cowet karo uleg-uleg kumpul jadi siji, maka wajib mandi. Nah, keluar air mani ini, sperma ini, Bapak Ibu, penyebabnya apa saja? Penyebabnya apa saja? Apa oleh tangan sendiri? Mohon maaf Pak ya, ini harus terangkan. Apa oleh tangan istri? Atau apalagi bersenggama? Jika keluar air mani itu cirinya at-tadafuk, keluarnya muncrat, dan akibas syahwah wa yu'rafu bil ladzati. Cari kitab nih. Keluarnya muncrat disertai dengan rasa nikmat. Itu air mani. Jika tanda ini ada, walaupun jenisnya sama, itu bukan air mani. Mungkin madi, mungkin wadi. Yang keluar dari kelamin Pak, laki-laki, ibu-ibu, ada mani, ada madi, ada wadi. Ada mani, ada madi, ada wadi. Jenisnya mirip Pak. Jenisnya mirip. Ada mani, ada madi, ada wadi. Air mani cirinya muncrat, keluarnya nikmat. Madi kalau tidak salah apabila orang yang habis kerja berat, bapak-bapak sering di celananya basah tuh Pak, tapi bukan air kencing. Ketika diraba rada licin. Nah itu Pak. Atau habis kencing di ujungnya. Di ujung kencing Pak, itu wadi namanya. Nah kalau mani itu suci, kalau madi dengan wadi hukumnya najis sama dengan air kencing. Tidak wajib mandi, tapi cukup dibasuh saja. Tapi kalau air mani wajib mandi junub. Wajib mandi junub. Yang pertama. Jika ada itu Bapak Ibu, termasuk misalnya keluar disebabkan mimpi. Mimpi misalnya, ya mimpilah. Misalnya dalam mimpi ketemu dengan Madonna. Bapak-bapak diteplak-teplak pipinya misalnya Pak. Tiba-tiba merasakan nikmat dalam mimpinya. Dan ada kenikmatan ketika bangun, di celananya atau di sarungnya ada air maninya. Itu juga menyebabkan orang itu wajib mandi. Namanya mandi junub. Mandi gede. Mandi gede itu seluruh badan harus basah semua. Seluruhnya Bu. Bapak-bapak mandi besar Pak, telinga itu harus basah Pak. Luar dan dalamnya. Ini bagiannya harus dibasahi, diurak begini, tapi nggak usah dikucurin. Nggak usah, dikurak aja di sini. Dan mohon maaf, jangan ngadeg terus Pak. Harus ada mendeknya. Maksudnya ada mendeknya, di wilayah sana harus kena air. Karena itu hukumnya dohir. Jika berdiri terus, mohon maaf, di lempitan pantat itu tidak terkena air, maka mandinya tidak sah. Maksudnya mendek supaya air ke sana. Atau bertemunya dua jenis kelamin. Ustadz, bertemu mung beli metu. Maaf Bu ya, I am sorry, okay. Tapi kudu diterangkan gini Pak. Bertemu tapi beli metu. Wajib mandi nggak? Wajib Pak. Setitik aja.
Ketemu sudah. Bisa titik beli metu pisan. Bapak-bapak, walaupun cuma kepalanya saja dan hanya ketemu bibirnya, dia sekadar gebong tua kabeh ya, ngerti ya? Walaupun yang ketemu hanya pucuk kepalanya saja dan hanya ketemu bibirnya, tidak sampai ke dalam-dalam. Bapak-bapak, jika bertemu keluar air mani atau tidak, wajib mandi junub. Dieling-eling Pak, Bu, dieling-eling tuh bapaknya tuh. Walaupun, ngerti apa ya? Wis. Wa yajibu aidon 'alal mar'ati 'inda tuhriha. Wajib juga bagi seorang perempuan apabila dia sudah bersuci minal haidi dari haid, wan nifasi dan nifas, wa minal wiladati dan beranak melahirkan, walau mudgotan au alaqatan, walaupun yang dilahirkan itu dalam bentuk daging saja, segumpal daging, au alaqatan atau segumpal darah. Lahirannya bukan bayi, tapi jebrol lahiran, ternyata daging londongan segede ini misalnya Pak, segelas. Belum jadi bayi Pak, masih bakal saja. Tetap dia wajib mandi junub, mandi besar. Atau bukan daging, darah saja mau menggumpal-gumpal darahnya. Lahiran tapi bentuknya darah saja menggumpal. Itu juga tetap wajib mandi. Mandinya mandi besar. Dari haid dan nifas. Haid itu darah yang keluar yang sehari semalam nyambung. Kalau ibu-ibu cuma netes-tes, loh ini kok di celana dalam ada bercak hitam atau merah atau apalah, tapi cuma bercak saja sekali, terus kesananya tidak, ditunggu berjam-jam sampai 1 hari, enggak, itu bukan haid Bu, itu bukan haid. Mungkin keputihan yang sudah rada serius, mungkin keringat sebelah sana. Haid itu darah netes, ditunggu dalam 1 hari ada beberapa tetesan. Pagi anak, kotelung jam anak maning, korong jam anak maning, cirinya. Nah itu namanya darah haid. Jika dalam 1 hari cuma netes sekali saja, itu bukan darah haid. Tidak bisa dihukumi haid. Wan nifas dan nifas. Baik, haid paling umum 6 hari 6 malam atau 7 hari 7 malam. Paling lama 15 hari. Jika 15 hari masih keluar darah, itu namanya darah istihadah. Ibu-ibu sholat. Bapak-bapak harus ngerti Pak. Ibu-ibu sholat. Netes Ustadz. Pokoknya bagaimana supaya tidak netes. Wan nifas dan nifas. Nifas itu umumnya segejerotan aja. Bayi lahir belarat, kemudian darahnya keluar. Umumnya biasanya 40 hari, paling lama 60. Ibu kalau nifas berapa hari umumnya? Perasaan lihat orang kampung mah nggak lama Bu ya. Sebentar ya. Nah kalau kira-kira sudah keluar darahnya, maka segera mandi. Baik. Wa yusannu al-ghuslu li sholatil jum'ah. Disunahkan mandi untuk sholat Jumat. Fi wa fi yaumil idain, dan pada hari raya 2, Idul Adha dan Idul Fitri. Walil istisqai, dan untuk sholat istisqa. Wal khusufi, gerhana matahari. Wal khusufi, dan gerhana bulan. Ini sama-sama dibacanya khusuf. Baka khusuf pakainya kaf, itu sholat gerhana matahari. Baka khusuf pakai ko, gerhana
bulan. Waliman gossala maitan, dan bagi orang yang habis menyucikan atau memandikan wong mati. Wong bakatas memandikan orang mati, sunah mandi. Sunah bu, dudu ngilangaken setan dudu. Kalau di kampung kan kalau tas mandikan orang mati itu mandi, bukan kue bengi ke gawa-gawa. Enggak, itu sunnah. Sunnah. Karena habis memandikan orang mati kan kotor pak, nyiprat-nyiprat najisnya. Walil kafiri, dan bagi orang yang kafir ida aslama, jika masuk Islam, sunnah. Wal majnuni, wong kang gila. Wal mugma alaih, orang yang kelenger. Ida afaqo, apabila keduanya sembuh. Tuh. Jadi sunnah mandi Jumat, mandi 2 hari raya, mandi mau sholat istisqo, mandi mau sholat gerhana matahari, mandi mau sholat gerhana bulan, mandi setelah memandikan mayat. Orang kafir yang masuk Islam mandi sunnah, orang gila atau orang yang habis pingsan ketika sembuh sunnah mandi. Wa abdoluha guslul jum'ati, dari sekian sunnah mandi yang tadi tuh yang paling utama adalah sunnah mandi Jumat. Wa yadkhulu waqtuhu bitulu'il fajri, masuk waktu mandi yang sunnah itu sejak keluarnya fajar. Fajar yang dimaksud adalah fajar shiddiq. Wa ta'khiruhu ila iradatir rawahi afdal, dan akhir dari sunnah mandi Jumat itu adalah sampai dengan orang-orang mau berangkat Jumatan. Wa yakhruju bil iyasi, dan mandi itu menjadi keluar atau selesai waktunya min sholatil Jum'ati, dari sholat Jumat. Nah ibu bapak yang saya muliakan, mandi itu menjadi syariat dan menjadi sunnah bakal dua ilmu. Bakal padu gejebur bae mah pan mangkat Jumat adus, pan sholat Idul Fitri Adha adus, mung padu gejebur bae, tidak pernah mendengar bahwa itu bagian ajaran agama. Itu mandinya tidak menjadi pahala sebab tidak niat. Tapi kalau ngaji kan tahu, oh itu tuh sunnah, tinggal niat saja dalam hati. Pengen adus Jumat sunnah. Udah jadi tuh niat begitu tuh. Tidak harus nawaitul guslal Jum'ati sunnatan lillahi ta'ala, enggak usah. Pun kang ngerti bahasa Arab, kang orang siapa? Kang adus Jumatan lah, sunnahan. Dan dikun. Wis, furudul gusli wa sunanuhu. Sekarang rukun mandi dan sunah-sunahnya. Furudul gusli, fardunya atau rukunnya mandi, ta'mimu jami'il badani bil ma'i, meratakan semua badan dengan air. Ini fardu. Nah, fardu yang dimaksud di sini adalah mandi besar yang tadi. Air semuanya harus rata ke seluruh badan. Tidak boleh ada bagian badan yang tidak terkena air. Jika ketahuan tidak terkena air, maka aduse balik maning. Ning sikile ana bekas cat, maka balik maning, dikurek dulu catnya, kemudian bekas catnya dikasih air, dibasahin. Ma'aniyatin, disertai niat. Jadi pure, seluruh badan harus kena air. Ma'aniyatin raf'il hadasil akbar, disertai niat untuk menghilangkan hadas besar. Nawaitul gusla li raf'il hadasil akbari lillahi. Nah niat mengkononku yang tadi habis keluar sperma, habis bersenggama, mau keluar sperma atau tidak, habis haid, habis nifas, habis melahirkan.
itu wajib mandi. Niatnya nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbari lillahi. Beda sedikit aja dengan niat wudu. Bakal wudu nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Baik, au fardil ghusli atau niat untuk fardu mandi. Wa yajibu isalul ma'i ila batinis sya'ri al-qais al-kasifi. Wajib menyampaikan mengalirkan air ke seluruh bagian dalam rambut yang tebal. Wa ma tahta kulfatin al-aqlaf kulfatil aqlaf, dan apa yang ada di bawah kulupe bocah kang durung sunat. Al-aqlab huwa alladzi lam yukhtan, yang belum disunat. Wal kulfah min qit'atil jildi allati tuhid. Wong lanang sampai dewasa 15 tahun durung sunat. Bapak-bapak, yang di dalam kulup, sama ya Pak, kulup ngerti ya? Ning sak jerone ikut Pak. Ikut siapa ya? Sak jerone ikut itu hukumnya dohir. Maksudnya jika sampai 15 tahun dia durung sunat, dia punya janabah, air wajib sampai ke situ. Jika cuma bagian luarnya saja yang dibasuh, maka mandi junubnya tidak sah. Sebab ada bagian anggota tubuh yang dihukumi dohir tidak kena air. Nih, wa yajibu isalul ma'i ila batin sya'ri al-kasifi wa ma tahta kulfatil aqlaf. Semua air itu wajib nyampe ke rambut yang kandel, sekalipun kalau rambutnya misalnya kandel diusak-usak sampai airnya meresap ke dalam, sampai tekang, ada yang di bawah kulup, ada yang di bawah ikut, itu harus terkena air. Semulane wong Islam kongkon pada sunat karena ningkono dihukumi hukum dohir. Di samping itu sehat. Wa tajibu izalatun najasati awalan ingkanat ainiyatan. Wajib pertama kali untuk menghilangkan najis apabila najis itu najis ainiyah. Walam tazul bi ghaslatin wahidin, yang tidak hilang najis itu dengan satu kali basuhan. Wa illa, jika cukup dengan atau bisa hilang, kafa ghuslun wahidun, cukup dengan satu basuhan, lil hadasi wan najasi, bagi najis dan hadas. Nah, wajib menghilangkan najis terlebih dahulu sebelum mandi. Ketika mau mandi junub, ibu bapak, kakinya ketika mau menuju ke bak atau apa, ternyata ada najis nempel Pak. Apa ning kakinya, apa ning awake, apa ning apa bae. Sedurunge mandi junub dimulai, itu najis wajib dihilangkan terlebih dahulu. Itu tuh ingkanat ainiyatan, jika najisnya najis ainiyah. Najis ainiyah itu najis mata. Maksudnya najis mata itu najisnya katon Pak. Jeleng genek yang najis ku katon. Ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Baka najis hukmiyah, najisnya beli katon ning mata. Wis dicuci, wis diberes, mampu mesin. Itu nantinya najisnya namanya najis hukmiyah, beli katon ning mata. Baik. Wa yusannu ayyabda'a al-ghasilu bisiwa wa ghusl kaffain.
disunahkan bagi orang yang mandi memulai sebelum mandi dengan siwakan terlebih dahulu, wa ghuslil kaffaini, dan membasuh kedua telapak tangan. Urut-uratannya sunahnya begitu. Summa yaghsilu farjahu, kemudian membasuh bagian kemaluannya, wa ma hawalaihi, dan sekitarnya. Dari mana? Min qadarin, dari kotoran. Setelah itu summa yatawaddau, lalu berwudu. Wudu'ahu lis-sholati, seperti wudunya untuk sholat. Summa yufidul ma'a, lalu ngileaken banyu ala roksihi, ingatase endase wong, summa ala ma aqbala, kemudian apa yang ada di hadapannya, minasyikil aiman, sisi kanan, summa ala ma adbaro, lalu bagian belakangnya, minhu, summa ala ma aqbala min syikihil aisar, kemudian bagian kiri, summa ala ma adbaro minhu, bagian belakangnya lagi. Yukarriru dzalika kullahu salasa marrat, dilakukan semuanya 3 kali. Ma'atahaddudil ma'atifi, sambil memperhatikan lekuk-lekukan atau lipat-lipatan tubuh. Mura'atad dalki, menjaga, gosoki, wat takhlil, nyelak-nyelani, fi kulli marrah, di dalam beberapa ambalan. Wis gigi. Ibu-ibu, bapak-bapak, selama ini kita mandi pada gejebur baik, Pak. Kinki ada tata cara yang disunahkan pada waktu kita mandi janabah, mandi junub. Sunahnya Bapak Ibu dimulai dengan gosok gigi. Setelah gosok gigi, membasuh 2 tangan. Nomor 2. Nomor 3, membasuh kemaluan dan sekitarnya. Kemudian setelah itu tidak langsung biur Pak semuanya. Sunnah wudhu dulu. Durung perang lakoni ya. Perkaranya mah enteng Pak, tapi ini bagian dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan untuk kita semua. Ustadz boleh enggak adus tidak urut begitu? Boleh. Lamun sampean duwe sumur, adus duduk jebur sumur gak beli apa-apa Pak. Berarti apa dingin? Sikil dingin Pak. Tuh, boleh. Seluruh ning sumur, gosok ning jero sumur Pak. Udak kan tongol, wis sah kan Pak. Udah sah Pak. Kan bersih semua tuh. Kuping wis kena, mata kena, hidung kena semua tuh. Sah mungkuwenku mandi kebo arane. Wafil hadis tahta kulli sya'ratin janabatan, di bawah rambut saja, sehingga di bawah rambut janabatan ada janabah. Fagsilu sya'ra, maka basuhlah rambut itu, wa anqul basyara, dan bersihkan kulit. Tuh, Bapak Ibu, ini senajan adus-adus begini, tapi tetap harus diperhatikan oleh kita. Padu aja biur-biur yang menghilangkan junub, tetapi juga ada tata krama dan ada sunnahnya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.